pemerintahannya secara sempurna. Para founding father atau pendiri Indonesia masih terus berusaha mencari sistem pemerintahan yang tepat untuk Indonesia. Dalam catatan sejarah politik Indonesia disebutkan bahwa Soekarno dan Hatta dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Masa pemerintahan pasca kemerdekaan. Setelah mengalami kemerdekaan, Indonesia mengalami perubahan-perubahan pada kehidupan politiknya. Seperti misalnya pada saat itu sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi presidensial. Soekarno membuat kabinet tersebut untuk memenuhi perlengkapan kebutuhan untuk negara Indonesia. Dan juga sistem pemerintahan Indonesia itu menjadi presidensial karena sifatnya tuh terpusat dan tersentral kepada Soekarno dan Hatta, karena pada saat itu mereka hanya mempercayai Soekarno dan Hatta untuk memegang penuh kekuasaan Indonesia. Nah sebelum itu juga sebelum adanya Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, mereka dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNP yang pada saat itu dipimpin oleh Kasman Singodimedjo, Sultan Syahrir, Supeno, dan Asaat. Kondisi sosial budaya pasca kemerdekaan. Kondisi masyarakat Indonesia belum stabil, masih sangat kacau baik bidang sosial, ekonomi maupun politik. Yang terjadi di masyarakat terlihat dari kemiskinan hingga tindak kriminalisasi yang tidak terkendali. Kondisi ekonomi pasca kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan sangat memprihatinkan karena inflasi. Belum punya mata uang Republik Indonesia, peredaran mata uang asing, dan kas negara kosong. Diselenggarakannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bukanlah menjadi akhir dari perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Meski sudah mengumandangkan diri sebagai negara yang merdeka dan berbuat banyak ujian yang harus dihadapi oleh negara Indonesia, sebab Indonesia memproklamasikan kemerdekaan saat sedang dalam keadaan vacuum of power. Inilah alasan mengapa kondisi keamanan serta pertahanan Indonesia belum benar-benar stabil pada masa-masa awal pasca kemerdekaan. Berbagai pertempuran untuk pertahanan pun dimulai. Yang pertama, pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden pertama ketika seseorang penghuni hotel merebut dan menginjak-injakan lencana merah putih oleh warga setempat. Pada tanggal 9 Oktober 1945, di bawah pimpinan T.D. Kelly, pendaratan tentara sekutu ini diikuti oleh pasukan sekutu dan Nica yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 1945, Barisan Pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan Nica dalam upaya merebut mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari negara Jepang. Yang kedua adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini berawal pada tanggal 20 Oktober 1945. Tentara sekutu di bawah pimpinan Brigade Behal mendarat di Semarang dengan maksud mengurus keamanan penjara perang dan tentara Jepang yang berada di penjara. Pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara sekutu dan TKR. Pertempuran ini berhenti saat Presiden Soekarno tiba pada tanggal 12 November 1945. Setibanya Soekarno dan Brigade Battle, mereka kemudian membuat kesepakatan, tapi sekutu melanggarnya dengan menambah pasukannya di Magelang. Pada tanggal 20 November 1945 terjadilah pertempuran antara TKR dan sekutu di Ambarawa. Kemudian pada tanggal 21 November 1945, bantuan TKR dari Purwokerto dan Yogyakarta. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran antara pasukan pejuang Indonesia yang diorganisir oleh pasukan pembela tanah air yang dibentuk oleh pasukan Jepang dan polisi istimewa. Di waktu masa pendudukan Jepang di Indonesia atau yang dulunya Hindia Belanda, puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah. Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional yang atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Peristiwa Merah Putih di Manado. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 14 Februari tahun 1946. Peristiwa Merah Putih di Manado merupakan peristiwa penyerbuan markas militer Belanda yang berada di Teling, Manado pada tanggal yang ini tadi. Berbagai himpunan rakyat di Sulawesi Utara meliputi pasukan KNIL dari kalangan pribumi, barisan pejuang,
dan Laskar Rakyat berusaha merebut kembali kekuasaan atas Manado, Tomohon, dan Minahasa yang ditandai dengan pengibaran bendera merah putih di atas gedung tangsi militer Belanda. Peristiwa tersebut merupakan bentuk perlawanan rakyat Sulawesi Utara untuk mempertahankan kemerdekaan serta menolak atas provokasi tentara Belanda yang menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 hanya untuk Pulau Sumatera dan Jawa. Setelah kejadian peristiwa Merah Putih di Manado, terjadilah peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Bandung Lautan Api merupakan peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada tanggal 23 Maret 1946. Sekitar 200.000 rumah penduduk Bandung penduduk Bandung membakar kediaman mereka sendiri dalam peristiwa tersebut. Kemudian mereka meninggalkan kota menuju ke pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan karena untuk mencegah tentara sekutu yang dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis dalam perang kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Margarana. Perang Puputan Margarana terjadi di Bali tanggal 26 November 1946. Puputan Margarana merupakan salah satu perlawanan masyarakat Bali dalam melawan Belanda. Pertempuran ini dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Latar belakang Puputan Margarana diawali dengan kedatangan kembali Belanda setelah Indonesia merdeka. Perang Puputan Margarana dimulai saat Belanda membawa pasukan dan mengepung desa yang menjadi lokasi pertahanan tentara rakyat Bali. Kejadian tersebut di pagi hari pada tanggal 20 November 1946. Terima kasih untuk diskusi hari ini. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.